nge-seks kiri kanan kayak babi, kayak anjing saja, beranak kiri kanan, mau kau saya berkata kasar ini, tapi mereka tidak bertanggung jawab. Mengerikan. Saudara, tidak ada kitab suci agama apa saja yang Tuhannya berfirman seperti ini. Ini Bapa kita di surga. Maka itu Kristen, bukan agama. Jangan sibuk bicara agama, nggak akan ada bisa kok bicara agama. Ayo kita bicara tentang Papa. Maka itu kalau ada debat masalah agama, lebih banyak makan bakso. Jangan debat masalah agama, nggak akan ketemu. Tapi mari kita kenal siapa Papa itu. Kalau kita bisa kenal Papa itu, hidup ini luar biasa. Hidup ini indah dan menyenangkan. Saudara, Papa saya meninggal waktu saya umur 9 tahun. Waktu dia meninggal, dia masih muda, umur 31. Tapi sejak kecil, saya tuh kenal Papa saya itu luar biasa. Dia Papa yang baik. Maka itu saya bisa tahu kebenaran di Alkitab. Karena Papa begitu sayang kami, begitu dekat dengan kami. Maka itu saya punya gambaran jelas tentang Papa di surga. Hebat sekali. Maka itu kalau ada di antara saudara, walaupun kita sekarang umur 30, umur 50, umur 60. Tapi dulu waktu masih kecil, saudara nggak pernah tahu Papa. Jangan takut, ada Papa yang baik. Di dalam nama Yesus, dia Papa kita. Maka itu kalau doa jangan panggil Bapa kami dalam surga. Bapak itu bagi bahasa Indonesia belum tentu Papa. Sebab Bapak bagi bahasa Indonesia itu sebutan laki-laki terhormat. Betul nggak? Nah, jadi panggil Papa atau Ayah atau Daddy, terserah. Serah mau manggil apa dengan dia. Dia Papa kita. Supaya kita makin dekat dengan dia. Oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau tanya dulu sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Ayo kita diskusi. Oke, sir. Apa itu? What do you mean fourfold? Because through 4 generations. Oh, fourfold. Dosa. Oh, 4 generasi. Ya. Yes. What the question? I believe that that lasts for 4 generations. Oh ya, yeah. If the curse not be broken, yeah, by the blood of Jesus, all the curses shall be broken. It's true. Doakan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita jauh dari kita sekarang di Indonesia atau state lain, terus doakan mereka. Kalau anak-anak kita ada di Indonesia, kita doakan supaya mereka tidak salah. Iya, silakan. Apakah single mother itu selalu anaknya tidak berhasil? Ya. Tidak. Tidak ada di Alkitab single mother anak nggak berhasil. Kalau mama itu takut akan Tuhan, maka Tuhan akan jadi Papa buat anak-anak. Mazmur 68 ayat 6. Papa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Nah, siapa dia? Papa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Siapa itu? Terus lanjutkan. Yaitu Allah zamannya yang kudus. Itulah Papa di surga. In English, sir, you please read. Yeah, in English. Father of the fatherless, the judge of the widows is God in His holy habitation. Nah, jadi kalau ada single mother, maka Tuhan jadi papanya anak-anak itu, dan Tuhan jadi suami single mother itu. Tapi asal didiknya takut akan Tuhan. Oke, yang lain silakan. Kalau lagi mau bertanya, Bapak dulu. Dari anak-anak gitu ya, anak-anak sekolah minggu gitu ya. Gimana kalau orang tuanya baik papa maupun mamanya nggak pernah ngurusin anaknya? Ini yang kebanyakan terjadi saat ini. Papa maupun anaknya nggak. Mama maupun mamanya. Baik papa maupun mamanya nggak ngurusin anaknya. Ada nggak kemungkinan kasih karunia Tuhan yang langsung mendidik anak itu? Ya, ada. Contohnya Samuel. Asal anak itu diajar untuk rindu kepada Papa di surga. Samuel itu nggak punya papa mama karena dititipkan, masih ingat itu? Tapi dia rindu pada Papa di surga. Maka itu tidurnya di bait suci, di tempat tabut Tuhan. Itu luar biasa.
Nah, jadi Tuhan jadi papa mama buat Samuel. Bisa. Maka itu kalau saudara ketemu ada anak-anak entah dari single mother atau anak-anak yang nggak punya papa mama, dekati, ajari mereka. Ada papa di surga yang melindungi kamu. Daud contoh kedua. Kita baca Mazmur 27 ayat 10. Daud ini papa mamanya nggak ngurus, malah dibuang itu anak. Tapi jadi orang hebat. 27 ayat 10. 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, sekalipun ayahku dan ibuku bagaimana membuang aku, menolak aku, nggak nganggap aku, namun Papa di surga yang jadi orang tuaku. Dan Daud jadi orang yang hebat. Oke? In English, sir, please read. When my father and thy mother forsake me, then the Lord will take me up. Amin. Take me up. Take me up. Diangkat betul-betul. Jelas, Son? Bagi ibu? Dapatkah kita melihat Tuhan Allah? Tidak. Tapi lewat Yesus kita lihat Papa kita. Ya benar. Yohanes 14 Iya. dikatakan, Ha-ha. melihat aku seperti melihat Bapa di Iya. surga. Tapi kalau melihat dia langsung dengan pengetahuan dari sisi orang, Iya. itu siapa ya? Kita bilang dan dia itu Allah. Kalau bahasa Batak, Tuhan Dewata. Jehovah, ya. Tuhan Dewata. Jadi benarkah itu? Ya, artinya hadiratnya. Kehadirannya itu bisa dirasakan, nggak bisa dilihat. Begini Pak Pendeta, satu kali suami saya meninggal sudah 9 bulan waktu itu. Saya rindu melihatnya di gereja. Ya. Bagaimana kalau di gereja Batak itu biasanya menghantar persembahan ke depan sering. Nah, itu namanya kolektif ke depan. Nah, jadi saya bayangkan dia ada stroke ringan, masih bisa jalan. Jadi, meninggal dia umur 72 tahun, jalan 72. Nah, ketika waktu acara gereja kami berdiri menyanyi, ada itu di acara gereja Batak, berdiri duduk menyanyi, berdoa nanti. Nah, waktu berdiri menyanyi itu saya seperti duduk dan pindah tempat, dan saya lihat suami saya itu di altar di tempat berkhotbah itu, tapi di sampingnya dengan seseorang. Nah, dia di sebelah kirinya setinggi bahu dari seseorang yang besar badannya itu. Saya lihat ini, siapa teman suami saya ini? Dia kan sudah mati. Mertua aku bukan seperti itu, siapa bukan tidak seperti itu. Adalah anak kecil di belakang perempuan berdiri dekat ibunya, rasanya tidak ada sebenarnya, rasanya itu Tuhan Dewata katanya. Mau saya menceritakan kepada siapapun. Satu ketika, 2 minggu kemudian atau 1 minggu lupa, saya beritahu kepada penjaga gereja ibu-ibu, orang kakak juga, dan orang yang benar-benar orang percaya. Anda boleh kan melihat Tuhan Allah? Dikatakan itu di muka. Kenapa tidak? Ada penglihatan katanya. Jadi ini kan waktu bergereja ini, tapi saya seperti duduk tadi berdiri. Tapi dalam saya bergumul, karena gereja kami itu di depannya dibangun oleh orang agama lain, yang beragama lain. Itu halaman depan itu namanya yang untuk taman. Taman itu kan buka gereja, buka rumah. Nah, itu harus bebas kan, tak boleh dibangun. Itu sudah dibangun sama mereka, karena tahu itu bakal gereja. Jadi orang pengurus gereja tidak mau membayar seharga apa yang diminta. Padahal kaya-kaya orangnya. Nah, gitu. Jadi saya pribadi bertemu, saya sudah pindah ke Jakarta waktu itu, saya di Surabaya. Jadi itulah pergumulan saya selalu. Jadi mereka ini, seseorang ini dan si suami saya ini tidak mau melihat ke muka gereja sana karena ada rumah yang jelek. Jadi rumah yang jelek itu tempat menjual besi-besi apa, atau yang sakit utamanya apa. Tua, barang besi tua. Dan kata biasanya ke arah tetangga, di tembok lah kira-kira setinggi orang. Nah, jadi mereka mengharap ke gang itu boleh mobil masuk satu. Itulah, sehingga bisa masuk ke gereja kami. Nah begitu, jadi penglihatan saya karena Tuhan itu kudus. Jadi tidak kudus, apa ini, tempat itu yang di depan, tidak mau berkorban orang gereja ini, orang pengurus ini, sehingga mereka tidak, orang tua ini tidak mau melihat ke depan. Nah itulah yang saya tanya Tuhan, karena si anak kecil ini mengatakan dan ibu itu mengatakan Tuhan Dewata itu Tuhan, seperti manusia. Dan pernah saya baca tulisan dari orang Jawa, buletin dari gereja Jawa,
Kalau orang Jawa membayangkan Tuhan itu seperti Raden. Itu Bisa. Nah, itu. Tapi tetap kita nggak akan bisa lihat